sedang kamu lengah daripadanya. Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi. Benar yang dikatakannya, wahai ayah, engkau tidak perlu khawatir. Kami ini bersepuluh akan menjaga Yusuf dengan baik. Baiklah, kalau begitu, aku izinkan Yusuf ikut bersama kalian. Jaga diri kalian baik-baik. Keesokan harinya, Semoga Allah SWT selalu menjaga anakku, dimanapun mereka berada. perjalanan pun dimulai. Kak, kita ini mau kemana? Kenapa tidak sampai-sampai dari tadi? Sudahlah Yusuf, bersabarlah. Sebentar lagi kita juga sampai. Nanti puaslah engkau bermain di sana. Baiklah. Yusuf sangat berhati mulia. Tidak ada prasangka buruk dalam hatinya. Bahwasanya saudara-saudaranya telah menyiapkan rencana jahat. Perjalanan tiba-tiba berhenti. Wahai Yusuf, tahukah engkau maksud kami sebenarnya membawamu ke tempat ini? Ada apa ini? Telah lama kami menantikan hari bahagia ini. Apa maksudnya, Kak? Aku tidak tahu apa-apa. Setelah ini engkau akan tahu. Cepat, lepas bajunya. Jangan, Kak. Apa salahku? Semenjak kau lahir, ayah mengabaikan kehadiran kami dan semua itu adalah kesalahanmu, wahai Yusuf. Cepat, ikat tangannya. Itu sama sekali tidak benar, Kak. Ayah sangat menyayangi. Belum selesai Yusuf membela dirinya, kakak-kakaknya memasukkannya ke dalam sumur. Kak, tolong. Rasakan kau, selamat tinggal adikku tersayang. Sekarang kita tinggal bawa baju Yusuf ini dengan lumuran darah kambing agar ayah percaya bahwa Yusuf telah meninggal dimakan serigala. Baik, ayo kita segera pergi dari tempat ini sebelum ada orang lain yang melihat. Ayo, ayo. Sepeninggal kakak-kakaknya, Yusuf melingkup di dalam sumur sambil terus berdoa kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 15. Dan waktu dia sudah di dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 16 hingga 20. Pada kisah ini, kakak-kakak Yusuf mengabarkan kebohongan terhadap ayah mereka, yaitu Nabi Yakub. Mereka mengatakan bahwa Yusuf telah meninggal dan dimakan oleh serigala. Padahal yang sebenarnya, mereka telah mencelakai Yusuf dengan mendorongnya sampai jatuh ke dalam sumur. Namun berkat kesabaran Yusuf dan atas izin Allah, akhirnya Yusuf dapat selamat keluar dari sumur. Malam hari ini lebih gelap dari malam-malam sebelumnya, seolah menggambarkan perasaan Nabi Yakub yang gelap. Beberapa kali timbul rasa takut saat teringat akan Yusuf. Tak henti-hentinya beliau berdoa kepada Allah agar selalu memberikan perlindungan kepada anak-anaknya, khususnya Yusuf. Assalamualaikum, ayah, kami datang. Waalaikumsalam. Masuklah, nak. Nabi Yakub bergegas menuju ke sumber suara. Beliau memperhatikan satu persatu anak-anaknya yang baru datang. Namun tak tampak Yusuf di antara mereka. Di mana Yusuf? Kenapa dia tidak bersama kalian? Maafkan kami, ayah. Apa yang sebenarnya kau bicarakan? Ayah bertanya di mana Yusuf? Kenapa ayah tidak pulang bersama kalian? Sesungguhnya Yusuf telah meninggal. Apa maksud ucapanmu itu? Bagaimana bisa Yusuf meninggal? Katakan dengan jelas. Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Ayah, cepat ambilkan minum untuk ayah. Tenanglah ya, minumlah ini dahulu. Wahai ayah, tenanglah dahulu. Bagaimana ayah bisa tenang saat mendengar tentang kematian salah satu anak ayah? Jika itu terjadi kepada kalian, ayah pasti...
Ayah, sekali lagi maafkan kami. Kami sungguh merasa menyesal mengajak Yusuf ikut serta. Apa ini? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 18. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Yusuf, anakku. Amat bisa percaya. Wahai ayah, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kemudian Nabi Yakub berdiri dari duduknya dan masuk ke dalam kamarnya sambil memeluk baju gamis Yusuf yang berlumuran darah. Kak, aku sungguh merasa menyesal telah membohongi ayah. Aku juga. Aku kasihan lihat ayah seperti tadi. Ini kali pertamanya beliau menangis. Sudahlah, ini telah terjadi. Lagi pula, hal ini sesuai rencana kita, walau harus membuat ayah bersedih. Sebaiknya setelah ini kita bertaubat kepada Allah atas perbuatan yang telah kita lakukan terhadap Yusuf. Baik, Sepeninggal Yusuf, Nabi Yakub menjalani hari-harinya dengan kurang bersemangat, apalagi saat muncul rasa rindunya kepada Yusuf. Setiap hari, Nabi Yakub selalu berdoa untuk Yusuf setiap kali rasa itu muncul. ya Allah ya Salam, maafkanlah makhluknya. Hamba mohon, jika Yusuf masih hidup, berilah perlindungan kepada dimanapun ia berada. Sementara itu, keadaan Yusuf semakin mengenaskan. Meskipun begitu, Yusuf tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah. Berkat kesabarannya, Allah menolong Yusuf dari sumur lewat perantara para musafir. Hei lihat, di sana ada sumur. Siapa tahu ada air di dalamnya. Baiklah, kita istirahat dulu di dekat sana. Aku juga sangat kehausan dari tadi. Berat sekali. Wahai saudaraku, mengapa kalian hanya duduk tanpa membantuku sama sekali? Memangnya berat sekali bangkit dari sumur itu. Hah? Oh, kamu gembira. Ini seorang anak muda. Ada apa wahai saudaraku? Mengapa engkau berisik sekali? Hei, kalian, tolong bantu aku mengeluarkan anak ini. Para musafir itu bersama-sama menolong Yusuf keluar dari sumur. Setelah kenyang meneguk air sumur, mereka meneruskan perjalanan. Sedangkan Yusuf ikut serta bersama, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 19. Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ramai sekali pasar ini. Wahai saudaraku, sepertinya anak muda ini dapat kita jual di sini. Ya, aku sedang mencari siapa kira-kira pembeli yang cocok. Pada masa Mesir kuno, bukan hal yang aneh melihat anak seumuran Yusuf bekerja atau diperjualbelikan sebagai budak. Coba lihat, bangsawan itu sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Wahai saudaraku, coba kita tawarkan kepadanya. Baiklah, akan aku coba. Kalian tunggu di sini. Wahai Al-Aziz, aku perhatikan dari tadi. Sepertinya engkau sedang mencari sesuatu. Aku punya seorang budak. Dia anak muda yang tampan. Siapa tahu engkau berminat mengerjakannya di rumahmu. Biarkan, lihat ini. Kemudian musafir itu mengajak Al-Aziz menemui Yusuf di rombongannya. Pada saat Yusuf, muncul rasa senang dalam hati Al-Aziz. Tanpa banyak berpikir, beliau menerima tawaran musafir. Berapa engkau menjualnya padaku? Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 20. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Terima kasih Al-Aziz. Sekarang anak muda ini menjadi milikmu. Sama-sama. Wahai anak muda, siapakah namamu? Namaku Yusuf. Sebuah nama yang mudah. Sekarang engkau Yusuf, ikutlah bersamaku. Akhirnya Yusuf dibawa pulang oleh Al-Aziz mengawalnya.
Selama perjalanan, dalam hati Yusuf selalu berdoa kepada Allah agar diberi perlindungan atas hal-hal yang akan menimpanya nanti. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran pada surat Yusuf ayat 21 hingga 29. Ketika lama tinggal di rumah Al-Aziz, Yusuf menjadi pribadi yang cerdas. Maka dari itu Al-Aziz memberinya tugas untuk mengurus keperluan rumah tangga. Yusuf dewasa sangatlah rupawan, tubuhnya kekar dan wajahnya sangat tampan. Inilah yang membuat istri Al-Aziz diam-diam memperhatikan Yusuf dan mulai tertarik padanya. Orang kaya yang membeli Yusuf adalah seorang perdana menteri Mesir yang dijuluki Al-Aziz. Aziz sendiri merupakan sebutan bagi kaum bangsawan di Mesir. Silakan masuk, wahai Al-Aziz. Wahai penjaga, ketahuilah bahwa mulai sekarang Yusuf ini akan tinggal di sini untuk membantu pekerjaanku. Baik, Wahai Al-Aziz, selamat datang, wahai Yusuf. Silakan masuk. Terima kasih. Wahai Yusuf, masuklah. Mulai saat ini engkau bagian dari kami. Terima kasih banyak, wahai Al-Aziz. Semoga kebaikanmu dibalas oleh Allah. Sementara itu, di kamar istri Al-Aziz, "Wahai pelayan, apakah suamiku telah datang?" "Benar, wahai ratuku, Al-Aziz telah datang bersama seorang anak muda tampan." Siapa ya? Saya juga baru pertama kali melihat anak muda itu." Zulaikha bergegas menemui suaminya di ruang tamu. Ternyata benar yang dikatakan oleh pelayannya, bahwa suaminya datang bersama seorang anak muda yang tampan. "Wahai suamiku, siapakah dia?" Ini Yusuf, wahai istriku. Mulai sekarang, Yusuf akan tinggal di rumah kita. Berikanlah kepadanya tempat yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita, atau kita pungut dia sebagai anak. "Baiklah, suamiku, akan aku laksanakan sesuai perintahmu." Tak perlu waktu lama bagi Yusuf menyesuaikan diri dengan kehidupan di sana. Selain bekerja, Yusuf juga belajar berbagai ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan pada Yusuf dalam hal mentakwilkan mimpi, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 21. "Dan demikianlah kami, Allah, memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takbir mimpi." Tatkala Yusuf beranjak dewasa, ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan kuat. Oleh karena itu, Yusuf diberi amanah oleh Al-Aziz sebagai penanggung jawab urusan rumah tangga, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 22. "Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Kepribadiannya yang menyenangkan membuatnya disenangi semua orang. Terlebih lagi pujian kerap mendatanginya dikarenakan wajahnya yang rupawan. Namun sayangnya kelebihan itu malah menjadikan istri Al-Aziz menaruh perhatian lebih kepada Yusuf. Istri Al-Aziz tergoda dengan ketampanan Yusuf. "Wahai Yusuf, Zulaikha memanggilmu ke ruangannya. Sepertinya ada tugas untukmu." Baik, aku akan segera menemuinya. Sementara itu di kamar Zulaikha, "Aku sangat cantik menggunakan baju ini. Pasti Yusuf akan tergoda melihat penampilanku." "Masuklah wahai Yusuf, pintunya tidak terkunci." Ada yang bisa aku bantu, wahai Zulaikha? Pada saat itu, Yusuf sama sekali tidak berpikiran buruk kepada istri tuanya itu. "Wahai Yusuf, kemarilah. Aku ingin minta pendapatmu tentang baju yang sedang ini. Apakah aku cocok memakainya atau tidak?" Astagfirullahaladzim. Maaf sebelumnya. Apa yang sebenarnya engkau butuhkan sampai harus memanggilku ke sini? "Wahai Yusuf, apakah engkau tidak mendengar ucapanku barusan?" Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. "Jadi, engkau pura-pura tidak mendengar perintahku?" Zulaikha terus menggoda Yusuf
Namun keimanan Yusuf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kuat, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 24. Demikianlah agar kamu memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Ada apa ini? Tolong jelaskan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi, wahai istriku? Para pelayan yang mendengar suara ribut-ribut mulai berdatangan karena ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Benarkah yang istriku katakan, wahai Yusuf? Dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya. Sungguh, aku mengatakan kebenaran, wahai Al-Aziz. Al-Aziz mendengarkan penjelasan kedua belah pihak dengan teliti. Beliau ragu untuk memilih, lebih mempercayai istrinya, Yusuf. Aku belum bisa memutuskan siapa yang berkata benar dan siapa yang berkata dusta. Karena posisiku tidak berada di rumah sebelum ini, maka aku butuh penjelasan dari saksi di rumah ini. Wahai pelayan, katakan pendapatmu tentang masalah ini. Pelayan sebelumnya yang diutus Zulaikha untuk memanggil Yusuf memberikan kesaksiannya di hadapan semua orang. Wahai Al-Aziz, jika baju gamisnya koyak dibuka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Wahai Yusuf, coba aku lihat baju gamismu. Zulaikha tidak bisa lagi menyembunyikan kebohongan di hadapan suaminya atas bukti yang ada. Wahai istriku, sesungguhnya kejadian itu adalah tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Maafkan aku, wahai suamiku. Aku hilaf. Wahai Yusuf, berbaliklah dari ini. Terima kasih banyak atas kebijakanmu, wahai Al-Aziz. Dan kamu, wahai istriku, mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Yusuf, ayat 30 hingga 34. Setelah tuduhan Zulaikha terhadap Yusuf terbukti tidak benar, Al-Aziz meminta Yusuf untuk bungkam. Meskipun Yusuf tidak pernah buka suara, berita memalukan tentang Zulaikha menggoda Yusuf telah menjadi perbincangan